cara data itu diurutkan dari primer, sekunder, dan tersier. Kenapa ke blogspot di bagian akhir saya sudah kitab Tapi saya ulama, wow, ternyata blogspot sejarah perayaan Natal dari pagan. Ini apa ya? Kenapa ke blogspot? Anda menyalah-nyalahkan data saya pakai videonya Said Akil Siraj. Hey, at least saya bawa orang kredibel. Gelarnya profesor, kiai haji, bukan blogspot abal-abal. Itu juga kamu dikirimin sama orang-orang kamu belakang layar, bukankah begitu? Tolong dong kasih tahu, kasihan ini Gus, masa dikasihnya data blogspot? Kasih data yang jurnal akademis kalau mau bahas. Lalu kemudian kamu bahas. Salam Alechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan satu diskusi sengit ya. Panas sekali ya, menggunakan data ya. Dan harusnya yang digunakan adalah data-data primer dari masing-masing agama. Baik itu Kristen maupun juga dari Islam. Tapi ternyata teman-teman sekalian ya, dari saudara-saudari kita Muslim, dan ini adalah Gus Wafi gitu loh ya, yang artinya kecerdasannya di atas rata-rata ya gitu ya. Tetapi ternyata semuanya nol besar ya, menggunakan data-data dari blogspot ya kan, yang memang artinya ya tidak akurat tentang kebenaran dan tidak valid begitu ya. Misalnya mereka menyerang tentang Natal tanggal 25 Desember itu lahir Dewa Matahari. Tetapi kan apakah sebelum abad keempat ada ndah ya perayaan Dewa Matahari? Itu nggak ada kawan-kawan sekalian ya. Tapi perayaan Natal ada ndak? Ada dong, dari abad kedua saja sudah ada. Ya, sebelum abad kedua itu sudah ada. Ya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita dengarkan bagaimana kemudian Bro Joseph Albert itu mengcounter tentang iman Kristen terhadap serang-serang daripada orang Islam. Mari kita langsung saja simak videonya yang ada berikut ini. Bikin syarat sendiri, kita yang Islam aja. Terus kenapa tadi sempat bahas, emangnya Matius pernah ketemu Yesus? Lukas pernah ketemu Yesus? Hey, emangnya menurut kamu Asy'ari pernah bertemu Muhammad, bertemu Allah? Ibnu Taimiyah pernah bertemu Muhammad, pernah bertemu Allah. Ulama-ulamamu pernah bertemu Muhammad, pernah bertemu Allah. Pengarang kitabmu yang ada di belakang-belakang itu semuanya yakin ketemu Muhammad. Blunder nggak sih? Yang blunder itu kamu. Kamu duluan yang mengajukan syarat, saya balikan. Kamu malah bilang, Joseph kenapa syarat-syaratnya begini? Saya balikan malah jadi playing victim. Inilah Islam. Cengeng. Ya, kamu jelaskan hadis itu benar nggak? Hadis itu benar nggak? Sehingga, kenapa saya tanya tahun? Loh, Anda berani mengkritisi Alkitab Bible ada ratusan tahun. Kenapa kami nggak berani kritisi kitab-kitab ulamamu dari tahun berapa? Pernah ketemu nggak? Jangan ketawa begini-begini. Kamu jangan lempar batu, dilempar balik nggak mau. Jangan kebiasaan jumroh. Ya, di sini bukan jumroh. Kamu berani pertanggungjawabkan nggak kalau kamu berani mempertanyakan, mengkritisi Alkitab nih baru ada di tahun sekian, perikop baru ada ratusan tahun sekian, harusnya berani dong logikanya. Kan Gus nih otaknya lancar, lebih cair daripada umat. Jangan THR aja yang cair ya. Kamu tunjukkan ini loh kitab ulama kami. Ini ulamanya sezaman dengan Nabi. Ini Nabi yang kasih amanat. Ini Nabi yang kasih perintah dari Allah. Nggak ada sama juga, podo wae. Terus kenapa kamu maksa-maksa? Ngerti nggak? Ini konsekuensi logisnya kemana-mana jadinya. Paham nggak? Ya. Kemudian kamu mempermasalahkan perikop. Perikop itu yang buat seorang uskup Katolik. Ngerti? Yang kanonisasi gereja Katolik. Paus Damasus yang pertama loh, Wifi nggak tahu kan? Paus Damasus yang pertama pada saat konsili Kartago dan konsili Hippo, Islam nggak tahu. Loh, kamu boleh kritisi saya Joseph ini so tahu tentang Islam, tapi saya tahu loh. Dibandingkan dengan Islam-Islam awam, kamu akui itu kan? Tapi saya berdiri di atas dua kaki, bukan seperti kamu pincang sebelah. Hanya tahu Islam tapi so tahu tentang kekristenan.
Sehingga kamu berbicara terus terang kemana-mana nggak tahu. Kamu kritisi Paulus katanya. Paulus tahu nggak kamu bertemu dengan para murid ini yang dinamakan dengan sanad. Paulus menuliskan surat. Kata kamu, emang pernah dikatakan Yesus? Masalahnya Yesus memberikan amanat. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarlah segala sesuatu. Para rasul mengajar. Nggak membiarkan umatnya buta huruf. Apalagi diajar sama orang yang buta huruf. Makanya Yesus memberikan amanat pengajaran. Karena tahu rasul-rasulnya kredibel memberikan pengajaran. Makanya 2 Tesalonika 2 ayat 15 dikatakan berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun tulisan. Makanya Rasul Petrus pun dalam suratnya yang kedua menuliskan bahwa Paulus itu rekan sekerja Petrus loh. Yang bertemu langsung dengan Yesus. Nanti jangan kamu lupa, Petrus itu juga menuliskan surat mengkonfirmasi adanya Markus, Matius, Lukas. Kenal Petrus, Yohanes apalagi yang menulis Injil paling terakhir, Injil Yohanes. Jangan kayak Riva waktu itu bilang Injil sinoptik ada 4. Yohanes itu bukan Injil sinoptik. Makanya jangan sok tahu tentang kekristenan, jangan imitasi Joseph. Saya sekalipun kamu intimidasi, kamu bilang katanya sok tahu, nggak tahu apa-apa. Masalah menghitung dari Hijriah ke Masehi aja kamu sudah blank. Masalah Ibnu Arabi aja kamu sudah blank, Wahdatul Wujud. Ya, masalah Maulid aja kamu sudah blank pakai hadis itu. Masalahnya, ini ada hadis. Nih, ini dari website almanhaj.org.id. Hadis puasa itu nanti saya keluarkan terakhir. Ini benar nggak saya tanya, sohihnya dari kapan? Tahun berapa itu ada? Saya tanya. Oke. Kita ke terusan ini sampai jam berapa? Sampai berapa ronde? Terserah sampean. Gimana? 2 ronde lagi atau berapa ronde lagi? Terserah. Ya gak apa-apa, terserah. Saya ngikuti aja. Saya sampai jam 1 pun oke kalau saya. Oh, nggak berpuasa, nggak tidur, nggak sholat tahajud sepertiga malam. Kalau saya sholat tahajudnya itu setengah jam sebelum subuh. Oh, oke. Mas Joseph tadi mengatakan begini teman-teman. Dia lebih tahu daripada muslim awam. Buktinya saya lebih tahu dari muslim awam. Katanya ada boleh sombong gimana sih. Tapi sudah mulai ini ya, sudah mulai keluar aslinya ini. Kalau kamu lebih tahu dari muslim awam, maka saksikanlah saya lebih tahu daripada pendeta gitu loh. Saya lebih tahu daripada pendeta loh. Datang pendeta-pendeta yang sudah debat sama saya kan keong semua. Kemudian kamu mengatakan tadi, pernahkah Imam Asy'ari bertemu dengan Rasulullah loh? Di awal sampean ngomong kan, Imam Asy'ari itu menyendiri di dalam kamar 15 hari. Kan dia bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Kamu bertanya, itu kan kamu yang bahas tadi kan? Tajalli tasyahudi itu kan kamu yang bahas di awal. Imam Asy'ari termasuk orang yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Gimana sih? Dalil di awal gitu loh. Saya ya bertanya tentang sejak kapan perikop ada karena kamu bertanya tentang ilmu nahwu. Mensyaratkan ilmu nahwu itu harus ada di zaman Nabi. Makanya saya tanya, perikop itu ada di zaman siapa? Kemudian, apakah yang saya tampakkan tadi itu adalah blogspot? Bukan. Bukan blogspot yang saya tunjukkan. Astagfirullah. Ini ya. Ini bukan blogspot, Mas. Beda blogspot sama bukan ini ya. Tuh, gimana ini? Bentar. Independent.co. Ya, independen. Sejarah kelam tradisi Natal. Damai niat baik, kabar baik dan sukacita. Nih. Bahwa daftar untuk bukan ini ya. Bayi Yesus kecil 3 orang bijak dan mengikuti bintang itulah makna Natal yang sebenarnya, atau mungkin baju hangat yang dikenakan di hari raya, pesta belanja yang didorong oleh kepanikan, minum terlalu banyak dan berangkat hebat sebelum pidato seorang ratu, atau mungkin Natal tidak termasuk dalam hal-hal tersebut. Bagaimanapun perayaan ini berakar pada masa pra-Kristen.
yang jauh dan banyak tradisi yang kita junjung tinggi saat ini memiliki asal-usul yang lebih gelap dan lebih menyeramkan. Tuh, bukan blogspot ini. Siapa yang bilang ini blogspot? Gitu loh. Gimana sih? Natal itu sudah ada sebelum pra-Kristen. Dari apa? Dari agama pagan. Yang pagan saya tunjukkan, bukan blogspot. Saya udah pakai blogspot, bro. Ya. Nih. Asal-usul dan sejarah pohon Natal menurut kepercayaan pagan. Apakah dari blogspot? Bukan. Bukan blogspot ini. Nah, pada tahun 1840-an dan 1850-an, Ratu Victoria dan Pangeran Albert mempopulerkan cara baru merayakan Natal. Bagi banyak orang tidak berpikiran untuk merayakan Natal tanpa pohon cemara hijau yang indah di ruang tamu yang dihiasi ornamen berkilau yang kadonya sampai dibungkus seperti kebanyakan tradisi Natal. Termasuk perayaan Natal itu sendiri, asal-usul pohon Natal dapat ditelusuri di tradisi pagan. Pada dasarnya, pohon Natal sepenuhnya bersifat pagan. No, pagan itu penyembah berhala. Bukan blogspot ini. Giliran kamu mengeluarkan hadis pakai blogspot, bisa. Membantah saya pakai video, bisa. Pakai video barusan. Saya menjawabnya langsung pakai hadis Sahih Muslim. Hadisnya sahih. Lalu bertanya, hadisnya itu sahihnya sejak kapan? Apa pertanyaan ini? Hadis itu sahihnya sejak kapan? Kok bisa ada pertanyaan seperti itu loh? Sahihnya sejak kapan itu dari mana? Pertanyaan itu. Saya bertahun-tahun ngaji ilmu hadis itu gak ada seperti itu. Sahihnya sejak kapan itu? Apa ini? Lalu sampean, maaf ya, ini bukan jumroh akobah ya. Nggak usah lempar batu, lempar tangan. Ini bukan jumroh akobah. Nah kan, bawa-bawa ke ajaran jumroh sudah. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 nomor 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari Yesus. Tetapi Yesus menghilang. Nah, ini jumroh namanya. Orang Yahudi melempari Yesus. Jumrah Yesus sah itu. Gimana? Kurang berapa putaran kira-kira? 2 putaran lagi ya. Oke, sekarang saya. Anda bilang itu bukan blogspot independen. Ini nggak ngerti cara baca nih, diketawain kuliah nggak sih? Harusnya setara pondok pesantren harusnya dapat gelar Gus itu kuliah kan? Inilah bukti ya. Itu datanya aja awalnya beda. Baru yang kedua ditunjukkan itu yang dimaksud. Anda ngerti nggak sejarah pohon Natal itu dari mana? Itu kenapa disebut dari akarnya dari pagan? Karena Santo Bonifacius. Come on, Islam. How come? How dare? You say something yang lu nggak tahu. Kamu nggak tahu apa-apa. Coba tanya Santo Bonifacius itu siapa, Joseph? Itulah santo yang kemudian menghilangkan ajaran pagan yang mengorbankan anak kecil di pohon cemara. Kemudian Santo Bonifacius memotong pohon cemara itu. Itu Ustadz, makanya kalau baca data dibilangin begini ya. Kalau ada tim di belakang layar kasih data tuh kasih narasi. Ini Ustadz Wafi data untuk lawan Joseph. Jadi begini cerita. Jadi Anda buka data tuh nggak bingung baca apa. Segala pidato ratu lah dibaca. Ratu siapa? Hah? Ratu lebah. Apa intinya yang Anda baca datanya itu? Apa intinya? Saya mahasiswa S1 belum kelar aja bingung sama Anda. Anda bawa data apa? Anda bawa data apa? Kemudian Anda bilang katanya ya, oh, Joseph ini level awam, Joseph level awam kalah saya. Wafi level pendeta kalah. Iya, pendetanya Warokoh bin Naufal. Nestori